saya di sini udah siapkan apa? Pola jalur. Jalur gelap, fase gelap, evolusi global. Dan jalur gelap fase evolusi global, ada hidden agenda, ada tujuan tersembunyi ya. Tuh. Satu pre-agenda dulu. 1970. Dari tahun 1970. Yes, sudah ada yang namanya... Padahal belum jadi polisi tuh kan? Belum. Belum ya? Usia berapa, Pak? Ya... Baru mau masuk kelas 1 SD. Wah. Agenda 1992 di Brasil, namanya Earth Summit. Oke. Saya belum masukkan Earth Summit. Dari Stockholm ya? Ya, Stockholm. Ini Earth Summit pertama, Earth Summit kedua. Summit kedua. Nah, Earth Summit kedua ini dihadiri oleh presiden kedua kita. Presiden kedua Pak Soeharto. Ya, di situ disuruh membuat statement negara state should do, jadi state should dia punya pasal-pasal itu. Oke. Gitu. Untuk melaksanakan ada deklarasi 27 isu lingkungan. Oke. Kemudian implementasi. Oke, baca ya, narasinya apa? Apa nih? Tujuan agenda apa? Itu agenda pembangunan berkelanjutan. Iya, sudah dari sono. Terus Terus pilot awal kontrol populasi dan sumber daya. Ini proyek KB ini. Keluarga berencana ini. Makanya saya cuman keluarga berdua. Orang tua saya takut nggak bisa biayai anak ketiga kan gitu, karena negara. Jadi mindset itu sudah ditanamkan? Bukan sudah ditanamkan, mereka juga yang gaji kita. Yang kita bilang pinjaman-pinjaman itu. Iya. Gitu. Terus silakan kamu yang untuk mengontrol populasi dulu. Saya pegang. Kemudian juga implementasi awalnya 1993 sampai 2014. Ini baru saya keluarkan di sini. Lokal, regional. Ini eksklusif nih. Eksklusif. Luar biasa. Karena hadiah ulang tahun. Pak Dharma, kita coba lihat lagi nih apa yang disiapkan. Kemudian narasi resmi proyek pembangunan monitoring lokal, propagandanya infrastruktur data, monitoring dan mekanisme kontrol. Infrastruktur data ini kita paham lebih kepada ini kali ya. Kita lihat infrastruktur teknologi ya yang dibangun. Iya, itu kan mereka bertahap kan. Oke, mengumpulkan data populasi, konsumsi, perilaku, MDGs. Nah, itu Millennium Development Goals. Yes. Propagandanya budaya pelaporan dan pengumpulan data. Biasakan negara dan lembaga menurutin target global, menanam pola kepatuhan. Jadi ini sudah ada skenario apa tuh, timeline yang harus dikerjakan. Sudah ada timeline-nya. Udah. Digitalisasi. Makanya kita ngerti timeline juga ilmunya dari mereka, tau nggak? IoT udah mulai dari 2010 sebenarnya. Yes. Internet of Things. Oke, big data, smart cities. Tujuan kan, itu kan tujuan. Betul. Ya, tujuan agendanya. Cuman kan di setiap negara kan percepatannya tidak sama. Ada yang lebih cepat, ada yang lambat. Tergantung masyarakatnya nurut atau tidak. Oke. 7. Oh, 6. Nah, dia yang itu di situ. Digital COVID. Advance. Ya. 5G. IMT. Jadi 2020. COVID itu proyek untuk menuju ke sana. Wow. Itu supaya apa, infrastruktur ini terbangun. Makanya ketika itu ada COVID 5G. Betul. Karena interaksi kita tidak harus tatap muka. Iya, itu adalah bentuk pembatasan hak asasi di mana kita tidak bisa menolak. Satu-satunya jalan adalah kemudian infrastruktur 5G. Ya, makanya muncul Zoom, orang sekolah, kehidupan dibatasi, ibadah diatur. Betul. Belajar jarak jauh. Kalau ibadah sudah diatur berarti mereka playing God, Tuhan-Tuhanan. Digital advance. Nah, jadi COVID kemarin adalah high speed connectivity for all. Itulah kenapa saya bilang COVID-19 adalah Certificate of Vaccine Identification. 19-nya AI. Yang dikontrol oleh AI. Nah, ini yang ketujuh nih. Ini berarti yang about to come. Sedang berproses. Ya, tergantung kepatuhan Abraham Silaban. Ini kan menuju kepada digital prison ini. Makanya nomor handphone harus pakai biometrik. Betul. Udah selesai kalau itu. E-wallet. Iya, semua udah selesai. Nanti mereka yang kontrol. Face recognition. Kapan boleh belanja, kapan tidak, boleh makan apa, boleh karbonnya berapa, nanti saya buka. Iya nih, infrastruktur 6G, AI. Ini ada AI di sini nih. Artificial Intelligence. Itu kan program mereka juga, adanya kalkulator itu. Mereka yang di sana belum tentu tahu. Kenapa? Karena mereka berpikir hanya untuk kantong dan perutnya. Tidak memikirkan nasib bangsa. Dan menganggap ini adalah program, ini tidak menguntungkan rakyat. Rakyat akan dijadikan objek dominasi dan eksploitasi.
Oke, kita sedang di fase ini berarti sekarang. Iya. Digital advance. Nah ini 1, 2, 3 nih lagi jalan. Wow. 17 target global termasuk ini cuaca. Great Reset dimulai 2030. Oke, Great Reset dimulai 2030. 2025. Nah itu dia. Nah itu. Crisis Acceleration Pace. Ini paralel berjalan berarti. Paralel berjalan. Jadi biar warga, masyarakat, rakyat tahu bahwa kalau ada begini, udah tahu nih. Kalau perlu minta sama saya kasih tahu. Jadi begitu ini yang mereka kerjakan, mereka nanti malu. Kenapa? Kita sudah bacain apa yang mereka pernah, sedang, dan akan mereka kerjakan. Memanfaatkan ketakutan ini. Iya, dan krisis untuk memaksa kepatuhan, menyaring lawan resistensi dan digitalisasi. Bisnis ini krisis tuh. Ini kayaknya sudah terjadi tentu ya, pandemi satu. Terus kemudian untuk kemarin internet shutdown yang ada di Iran. Bukan, ini juga cuaca. Itu kan dianggap krisis. Modifikasi cuaca. Loh iya, modifikasi cuaca itu apa? Melanggar hukum alam, melanggar hukum Tuhan. Tuhan yang ngatur alam. Jangan, Tuhan marah nanti. Nah, kalau disebut itu kan mitigasi bencana misalnya. Itu bukan bahasanya mereka untuk pembenaran terhadap apa yang dilakukan. Apakah mereka mau kerja kalau nggak ada uangnya? Uangnya, kita bongkar dia punya anggaran. Itulah mereka bekerja kinerja berbasis anggaran. Tanpa anggaran mereka tidur di rumah. Saya bukan masalah di atas angin. Saya betul-betul menyala-nyala energi saya untuk apa? Ayo, come on, wake up. Jangan mengikuti narasi-narasi itu. Nanti kalian dikasih juga nih, catat omongan saya. Ya, suatu saat saya akan lihat ini. Narasinya sama dengan ini nggak? Kalau sama, saya akan bikin video. Abraham, saya udah pernah ngomong. Ya, itu kan kita bicara soal entitas bisnis yang sekarang sedang kesulitan juga. Bahwa bagaimana kemudian media sekarang layoff di mana-mana, Pak Dharma. Anda juga harus melihat bahwa insan pers hari ini dalam kondisi terjepit. Siapa yang menjepit? Siapa yang menjepit? Banyak layoff karyawan, wartawan sekarang kesulitan. Seorang profesional. Gara-gara kalian dulu ikut di dalam timnya mereka. Akhirnya ekonomi hancur. Itulah yang membuat PHK di mana-mana. Kebijakan membanjirinya import ke sini membuat produksi lokal hancur, lapangan pekerjaan nggak bisa lagi ada, PHK massal, termasuk di kawan-kawan jurnalis. Saya pernah lihat di TV yang sampai nangis itu kan, sedih juga saya. Kenapa? Karena kalian dulu ngikutin dia punya pola, mengumumkan COVID jam 4 sore, pecah rekor kayak SEA Games aja. Ini sekarang yang lagi mereka ributkan segala macam lah, tanah. Virus Nipah. Saya rubah namanya jadi Nipuh. Boleh nggak? Itu kan suka-suka mereka. Yang nipu siapa, Pak Dharma? Yang nulis itu nipu. Kenapa nggak COVID? Kenapa nggak Taufik? Kenapa kita ikutin dia punya skrip? Itu kan skrip namanya, Pak. Mbak, kalau rumah orang terbakar, haruskah rumah kita ikut terbakar? Kan tidak. Karena kita boneka, kita tidak berdaulat. Kalau berdaulat, ini nggak perlu ada. Bapak nggak akan pernah dengar namanya SDGs. Kalau kita berdaulat. Filantropi itu apa? Uang yang dia sumbangkan adalah hasil dari perbuatan jahat. Makanya mereka suka bikin foundation. Untuk terkesan amal. Oh iya, terkesan amal. Itu namanya manipulasi. Manipulasi, bos. Pak Dharma, tapi saya harus masih ke sana ya. Silakan. Pak Dharma, saya harus mewakili ya Pak Dharma. Juga pertanyaan. Nah, nih SDGs nih. Ini siapa yang bikin nih? Berdaulatkan negara kita? United Nations. Iya. Ini yang akan terjadi. Yang dirasakan oleh rakyat nanti ini nih. Tatanan dunia baru. Bukan rakyat kita. Nih, siapa yang punya nih? Illuminati. Iya. Ya, supaya kita melek. Jangan sekedar mencari sensasi tapi tidak paham akar. Nih, tuh. Nih yang sekarang terjadi nih, climate change. Saya punya datanya dan saya punya dokumentasinya setiap hari disebar di udara. Tapi mereka udah siapkan buzzer-buzzer untuk mengatakan itu kontrel. Bukan saya mau menakut-nakuti, saya membuka data. Kita boleh diskusikan. Gitu. Dan saya bisa ini kan, nih dia punya ini, agenda nih. Tatanan dunia baru. Mau menuju ke sana. Ini kita mau menuju ke sana. Makanya waktu COVID dia bilang apa? New normal. Ini ya sebenarnya. Yang disebut Indonesia Emas 2030. Itu bullshit itu. Saya boleh bertaruh. Yang ada Indonesia cemas. Rakyat tidak bisa makan kok.
Kita punya ekonomi hancur kok. Itu kan namanya hidup dalam mimpi narasi, ilusi. Nih Pak, nih yang akan terjadi kalau Bapak mau kasih tahu rakyat nih sudah supaya siap-siap mental nih. Mereka akan main di administrasi supaya kita menyerah karena nggak bisa makan. Makanya ekonomi krisis kemarin bukan isu kesehatan murni, tetapi dipakai sebagai normalisasi terjadinya krisis ekonomi. Dinormalisasi menjadi krisis ekonomi. Jadi wajar dong kalau krisis ekonomi karena ada begini-begini. Padahal yang melarang orang untuk beraktivitas mereka juga panitianya. Panitia bekerja kalau ada apa? Ya kalau ada anggaran. Budget. Iya. Ya, dijelaskan. Oh, nanti ada apa, Mes? Nih, makanya pilkada kemarin ada yang menawarkan pakai CCTV di ini. Iya. Ya itu. Karena apa? Makanya itu yang terpilih. Karena harus menurut kepada itu. Oh, Pak Dharma. Nih saya buka nih. Too much information dari Pak Dharma. Ini bos, nih kenapa 5G? Ini bikin gak enak badan. Nih dimulai dari sini. Nih Rockefeller Foundation. Terus depopulasi tujuannya. Nih lihat nih apa nih. Nah, nih lihat nih. Kita punya DNA mau dipotong. Jadi apa? Triple helix. Yang ada kan sebenarnya sekarang ini double helix. Itu. Nih, vaksin. Betul. Injury Act. SARS. Itu terus. Nah ini waktu kemarin nih, ini yang main sana. Nah ini semua yang berperan nih, jagain narasinya, ya drop semua ini, medical, industrial dikendalikan oleh mereka. Ya semua di sini ada kelelawar tuh bos, udah ada, makanya saya tahu. Nih siapa yang ininya? Ini dia punya operator dunia, dia mainkan di sini. Yang ada tadi sebut kita nggak pantas manggil dia sebagai sosok, tapi dia penjahat. Dia penjahat. Saya baru belajar, ternyata apa? Filantropi itu apa? Uang yang dia sumbangkan adalah hasil dari perbuatan jahat. Makanya mereka suka bikin foundation. Untuk terkesan amal. Oh iya, terkesan amal. Itu namanya manipulasi. Manipulasi, bos. Dari Rockefeller Foundation juga kan, ini kan karena dia dulu raja minyak. Supaya minyaknya bisa jadi duit, dia pakai uangnya, pakai yayasan tadi untuk mengintervensi kesehatan natural, dirubah menjadi kesehatan medis. Jadi hati-hati yang dengan istilah foundation, yayasan, apalagi itu kaitannya dari konsorsium bisnis tertentu. Ya memang apa yang ditiru di mana-mana saat ini memang sumbernya dari sana. Persoalan nanti mereka menjadi benar apa tidak itu kita harus selidiki. Tapi yang mereka lakukan ini, kenapa ada istilah filantropi? Ya karena itu. Mereka penjahat, tetapi ini yang bilang serigala berbulu domba. Penjahat berjubah malaikat. Iya, kira-kira begitu. Makanya kita lihat sekarang. Dan mereka harus selalu pencitraan supaya orang nggak sadar. Makanya mainnya selalu di panggung. Kenapa setiap acara selalu ada panggung? Disitulah arena sandiwaranya. Makanya bilang dunia ini panggung sandiwara. Kayak lagu Pak Dharma. I'm overwhelmed. Ini. Nih, ini Bapak baca nih apa nih? Mapping apa? Deep State Mapping Project. Yes. Di sini semua kalau bisa baca selesai. Ini dari mana Pak Dharma? Ya, nggak usah tanya dari mana, yang penting ada. Gitu? Mereka yang kasih, mereka yang sebar. Sekarang udah banyak yang punya. Tinggal kita belajar, kita sambung-sambung. Oh. Nah makanya kita kaget-kaget kan. Itulah kenapa selalu orang-orang empirik kayak kita, kayak saya dulu, selalu terlambat. Makanya dibilang apa? Penyesalan selalu datang di. Itu permainan mindset mereka. Makanya saya mengajak mari kita melakukan revolusi pola pikir. Dan itu Anda kampanyekan dari sosok Anda yang punya rekam jejak sebagai aparat penegak hukum. Ya, karena aparat penegak hukum seharusnya adalah penegak kebenaran. Tapi faktanya yang kita rasakan, melindungi, mengayomi rakyat atau yang bayar. Itu fakta yang membuat kepercayaan jatuh. Nah ini, saya mau mengajak Bapak juga untuk 5W1H, standar minimum. Apa terjadi? Tidak menjawab pertanyaan kunci for whom, for whose interest, whose benefits, who is controlling the meaning atau who controls meaning, kepentingan, struktur dan jaringan kekuasaan. Jadi mereka yang menentukan ininya, mereka yang menentukan standar kebenaran. Standar semua kebenaran, hanya itu.
Oke. Betul, makanya orang apa? Itu namanya doktrinasi. Karena apa? Rockefeller Foundation mengajarkan I don't want a nation of thinker. I want nation of worker. Worker itu ya udah. Undang-undang pers mengajarkan kami 4 hal, Pak Dharma. 1, kita harus akurat. Saya mau bertanya, undang-undang pers siapa yang bikin? Ya undang-undang pers kan siapa yang bikin? Diramu dari DPR dan pemerintah. Tahu nggak siapa yang membuat itu semua, rencana semua itu? Mereka. Bapak gali semua undang-undang yang ada itu, mereka semua. Undang itu bisa cepat atau lama tergantung apa? Ya tergantung money talks. Nah itu Bapak sudah ngomong sendiri. Karena saya pernah ngurus Pak, undang-undang ketahanan cyber nasional. Tadinya di program, di Prolegnas, tiba-tiba ya hilang karena Microsoft protes. Terus ya beberapa yang lain tidak happy lah dengan isinya. Berarti selalu ada agenda terselubung, selalu ada agenda elit di balik dari undang-undang yang dilahirkan untuk mengatur kehidupan bernegara di Indonesia. Terjadi? Kenapa berubah demokrasi dari jadi one vote one value, one man one vote one value? Mereka yang bikin juga. Kita ini hanya ibarat arsiteknya mereka, tukang mau kerja karena uang. Ya sudah. Makanya kenapa ada korupsi? Karena mereka senang dengan itunya. Karena program ini uang hanya boleh keluar kalau programnya dijalankan. Selesai. Wow. Apa itu tidak jelas? Saya udah buka semua masalahnya. Ini kita jauh sekali melangkah ini. Ya, harus jauh, Pak. Dharma. Jangan sampai kita ini seperti Bengawan Solo, Bos. Kenapa? Air mengalir sampai jauh. Akhirnya ke laut. Mau kita ke laut? Jangan Solo membuat kita ke laut semua. Ini Tuhan yang kasih, tiba-tiba kasih. Itu pernyataan yang sangat bold. Sangat berani dari Pak. Loh, apa yang nggak membuat Kak berani? Karena mental block. Pak Dharma, begini. Ini saya urut-urut nih, tadi belum. Ini baru tadi 1 ya. Ini tahun 2010 ya. Terus kemudian nih 13 ya. Tackling antibiotic resistant for great global health security ya. 13. Ini tahun 2016. 2016 ini dengan World Bank. Memorandum to the Executive Directors. Terus? Pandemic Emergency Financing Facility. Global Pandemic Response through Establishment of a Financial Intermediary Fund. Sudah. Ini dari The World Bank Group. Oke, Bank Dunia. Bank Dunia. Nah, ini Federal Pandemic Response Plan. Federal Pandemic Response Plans. Oke. Tuh. National Health Security Strategy Implementation Plan. Nah, ini Johns Hopkins University. Ini tahun 2019. Tadi yang ini 2017 nih. Iya, betul. Ya. 17, 18, 19. Sekarang, ini simulasinya di sini. 2019. Ini September 2019. Ini Johns Hopkins Centers for Health Security mengeluarkan ini risalah ya. Kesiapsiagaan untuk dampak tinggi. Pusing-pusing amat mereka mikirin dari jauh ya. Namanya dadakan itu jangan ada teorinya. Dan Anda sudah pastikan bahwa ada orang yang berbayar di balik ini semua. Ada dong. Ini nggak mungkin jalan kalau nggak ada yang skenariokan dan tidak dibayar. University yang ada itu kayak gitu, itu punya mereka. Untuk apa? Untuk melakukan rasionalisasi terhadap rencana-rencana tidak rasional yang akan mereka lakukan. Makanya suka dipakai para pakar. Gitu. Nah, kalau misalnya mau lihat ini, lihat tuh. Pandemic Influenza Risk Management. Waduh, itu di situ Mei tuh. 2017. Modul dari WHO. Ini modulnya. Modulnya kalau benar mau. Jadi semua ini sudah disiapkan. Sudah. Sejauh mungkin dari dulu. Ini. Jauh-jauh hari sudah disiapkan. The why, ya kan? The why, what, segala macam udah ada sih. Jadi orang suruh belajar supaya ngapalin, supaya narasinya seragam, ya serempak. Ini apa? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus pada HIV, HIV/AIDS, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa. Nah, kalau saya mengatakan bahwa sesungguhnya kan peristiwa ini kalaulah dianggap pelajaran, dulu kita kenal dengan istilah flu Spanyol. Ya, memang diulang tahun setiap 1 abad. Dari 1720, 1820, 1920, dan 20. Demam Ebola
Jadi kalau dikatakan bahwa ini hanya kemudian mengantisipasi peristiwa serupa terjadi kembali. Ya itulah doktrin yang dibangun supaya kita hidup itu recycle terus. Kita tidak pernah menjadi manusia yang fitrah, kita hanya jadi follower. Makanya orang senang cari follower, jadilah inventor. Ya, temukan ilmu yang baru, temukan pemahaman yang baru, kembali ke akarnya, jangan ikut mereka. Mari kita kembalikan mereka semua ke titik nol. Kita kembalikan semua ke titik nol. Kita sudah terlalu dibawa jauh. Itulah yang membuat bangsa kita tidak bisa memenuhi cita-cita yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ayat 2 dan 7 dan 4. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya. Oke, let's say pada prakteknya apa yang Anda sampaikan di meja ini memiliki nilai kebenaran. Kebenar, bukan mau let's say, benar. Ngapain dia andai-andai? Apa yang bisa dilakukan oleh negara kita? Karena pada prakteknya kan kita bagian dari komunitas hidup dalam komunitas tatanan global hari ini. Justru kita ajak tatanan global, boleh tatanan global, tapi equal atau tidak? Setara atau tidak? Atau kita menjadi objek dominasi? Transparan tidak? Rakyat diajak berbicara tidak? Rakyat membutuhkan organisasi pemerintah untuk membantu menegakkan haknya, membagi kewajibannya, tapi tidak untuk hal privat. Masa depan jangan diatur oleh negara. Hubungan dengan Tuhan jangan diatur oleh negara. Apa yang mau masuk ke dalam mulut, ke dalam tubuhku, urusanku bukan urusan negara. Jadi dianggap sekuler nanti itu Pak Dharma? Bukan dianggap sekuler justru. Kok sekuler sih? Sekuler mereka. Mereka yang sekuler, bukan saya. Itu kan hak saya. Itu kita dapat free will dari Tuhan. Jangan diganggu. Kehendak bebas tentu, ya. Ya sudah. Tapi praktiknya... Mau disuruh makan yang kamu tidak mau? Ya tentu tidak. Ya sudah, sama aja kok. Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28 menjamin kebebasan untuk meyakini iman dan kepercayaan. Kalau saya nggak mau, kenapa? Kita adalah manusia bebas. Manusia yang mandiri. Manusia yang harus lepas dari mental block. Kita selama ini terpenjara sehingga kita menjadi orang penakut. Kalau begini kita bisa apa Pak Dharma? Ya? Kalau begini kita bisa Rakyat apa? bersatu. Bersatu dulu. Masalahnya kita bisa apa? Itu kita berpikir untuk diri kita. Kita harus mulai dari mana? Spiritual unity. Dimanapun kita berada. Mari kita melangkah. Kembali ke titik nol. Kembali ke fitrah. Kita sudah terlalu jauh meninggalkan fitrah kita. Sehingga Tuhan mulai kita tinggalkan. Tanpa kita sadari. Kita bicara Tuhan tapi sebenarnya iman kita jauh. Gak usah mengatur alam lagi. Tuhan sudah atur. Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi. Tuhan lebih tahu dan semuanya indah. Semuanya demi kebaikan. Terus kita taken for granted. Maksudnya? Apakah kemudian ketika contoh kasus bencana alam, apakah kita diam-diam saja ketika kita misalnya mengetahui ada potensi dan lain sebagainya, prediksi, potensi bencana misalnya? Kita yang tahu atau dikasih tahu? Dikasih tahu tentu. Nah, kalau yang dikasih tahu, kita minta transparansinya. Jangan kita hanya mau menerima saja, minta transparansinya. Jangan dianggap kebenaran itu hanya dimiliki oleh teori mereka. Karena mereka juga bekerja dengan skrip. Oke. Dan ada timeline-nya. Oke, jadi ilmu pengetahuan dikuasai oleh mereka, sistem dikuasai mereka. Terus kita bisa apa? Makanya saya semakin hari, wow, ini semakin... Jadilah negara mandiri. Mandiri bukan berarti kita susah. Alone, but you're not lonely. I'm alone, but I'm not lonely. Because I know God with me. Kita lihat Nabi Nuh, 120 tahun dia. Pada akhirnya, mereka yang mencibir jadi data. Membangun bahtera. Jadi data. Mereka yang mencibirkan dan tidak percaya. Bahkan binatang lebih banyak masuk daripada manusia. Manusia hanya 8. Jangan sampai Tuhan lebih sayang kepada manusia daripada manusia yang berhati binatang. Pak Dharma, Anda ingin mengatakan bahwa Anda adalah Nabi Nuh di masa ini? I'm not saying that. Kita belajar dari apa yang sudah ada. Dari situ kita dikasih pelajaran dan simbol bahwa apa? Ketika kau berjalan bersamanya, kita akan cakap menanggung masalah. Mari kita manfaatkan nafas yang Tuhan kasih untuk menyampaikan kemahakuasaan Dia, untuk menyampaikan kebenaran, walaupun dunia mengucilkan. Sistem QRIS ya? Ya nanti bekerja segitu, makanya payment ID segala macam terhubung semua. Ini yang Anda maksud baru, tatanan dunia baru. Bagaimana Anda hidup nanti? Ya sudah, pilihan, life is choice. Ngapain hidup enak tapi kita budak? Anda kenal Lord Rangga? Enggak. Apa yang disampaikan sama dia, saya udah tahu sebelumnya.
yang disebutkan bahwa Sunda Empire, tatanan ini duri kan lain sebagainya, Anda dipersamakan. Saya nggak tahu. Seperti orang yang ngawur saya tidak seperti itu. pernah mau mendengarkan dia. Saya tidak pernah dengar. Cuma saya lihat suka ditertawakan. Ya. Karena dia pakai lucunya dia suka pakai topi PBB.